Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atun dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib Masjid An-Nur Karangmalang yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadiratillahir rabbi atas taufik dan hidayahnya kita bisa bermuajahah kembali dalam ta'lim kita di penghujung bulan Rajab. Sebentar lagi kita masuk bulan Sya'ban, sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan fi ahsanil hal, dalam sebagus-bagus keadaan yang kita miliki. Iman kita, hati kita, kesehatan kita. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita masih di dalam kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Salaf, keikhlasan dan kejujuran mereka. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas Abdullah Al-Mubarak, yang mana beliau sering bolak-balik ke Tursus, satu tempat, dan beliau turun di Riqah fil Khan. Jadi ada sebuah penginapan dan ada seorang pemuda yang bolak-balik untuk memberikan khidmah kepada Abdullah bin Mubarak. Dan juga si pemuda ini dia mendengarkan hadis juga dari Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak. Pada satu saat Abdullah Mubarak menginap kembali dan dia tidak didapatkan si pemuda ini. Tidak didapatkan si pemuda ini. Namun belum banyak dia menanyakan, kemudian dia pergi lagi untuk berperang bersama kaum muslimin. Ketika sudah kembali ke penginapan tadi, bertanya tentang si pemuda tadi. Faqalu innahu mahbusun. Katanya dia di penjara nih pemuda. Kenapa? Lidainin raqabbahu, karena hutang yang menderaknya, maksudnya hutang yang dia punya begitu.
Karena zaman dulu itu hadirin jamaah, ketika punya hutang nggak ngembaliin, demikian masuk ke mahkamah ditahan tuh sampai dia bayar. Jadi nggak kena penalti gitu. Karena kalau bayar bunganya riba nih. Jadi demikian dilakukan ketika sudah jatuh tempo tidak bayar, mahbus dia. Artinya apa? Di penjara. Kemudian berkata, wa kama belageda ini, berapa katanya jumlah utangnya? Qalu asyra alaf dirham. 10.000 dirham katanya. Kemudian Ibnu Mubarak terus mencari detail informasinya sampai ditunjukkan kepada sahibul mal. Maksudnya orang yang menghutangi tadi. Fada'a bihi lailan. Nah, ini adalah sebuah sikap keikhlasan. Dipanggilnya itu pada malam hari. Tidak banyak yang tahu malam hari. Kemudian dia hitung duitnya sebanyak 10.000 dirham. Nah, sudah dikasihkan, dia bersumpah mohon supaya jangan sampai dikhabari seorang pun. La yukhbir ahadan madama Abdullah hayyan. Sudah ngebayar berapa? 10.000 dirham. Minta supaya sahibul mal tadi yang mengutangi pemuda tadi supaya berjanji, bersumpah jangan menghabari seorang pun, termasuk kepada pemuda tadi, selama Abdullah ibnu Mubarak hayyan. Wa qal idzan asbahtu fa ukhrijir rajula minal habs. Kalau demikian nanti pagi saya akan bebaskan tuh pemuda tadi, laki-laki tadi dari penjaranya. Maka berjalanlah dan dikeluarkanlah si pemuda tadi. Wa qila lahu Abdullah ibn Mubarak kana hahuna wa kana yadhkuruka. Maka pemuda tadi dikabari bahwa Abdullah ibn Mubarak katanya nyebut-nyebut kamu kemana gitu. Kemudian ternyata Ibnu Mubarak sudah keluar, kemudian dia pun keluar. Fata. Maka berjumpalah. Faqala ya fata aina kunta? Wahai pemuda, kemana aja engkau nih? Lam araka fil khan. Di penginapan tadi, di khan tadi enggak lihat, aku enggak lihat kamu katanya. Apa dia berkata? Naam ya Aba Abdurrahman, kuntu mahbusan bidainin. Ya katanya. Wahai Aba Abdurrahman, Abdullah bin Mubarak demikian kunyahnya. Abu Abdurrahman dipanggil ya Aba Abdurrahman. Aku ini dipenjara karena sebuah utang. Qala wa kaifa kana sabab khalasika? Kata Abdullah Mubarak, dan bagaimana sebab kamu bisa keluar ini? Qal, maka pemuda tadi menjelaskan, ja'a rajulun wa qadadaini wa lam a'lam bihi ata ukhrijtu minal habs. Datang seseorang katanya membayarkan utangku dan aku tidak tahu siapa tuh yang bayar sampai aku dikeluarkan dari penjara. Wa qala lahu Abdullah, kemudian Abdullah mengatakan, ya fata ihmadallah ala ma waffaqa laka min qada'i dainik. Wahai pemuda, pujilah Allah atas apa yang Allah berikan taufik untukmu dari pembayaran hutang-hutangmu. Walam yukhbir dzalika rajul ahadan ila ba'da wafati Abdullah. Maka laki-laki sahibul mal tadi tidak menghabarkan seorang pun kecuali telah wafatnya Abdullah ibnu Mubarak. Ini kisah sebetulnya sudah disampaikan, tapi tadzkirah buat kita semuanya bagaimana sosok Abdullah ibnu Mubarak salafun saleh kita ini, keikhlasannya. Sehingga ketika orang membantu orang lain,
maka disembunyikan itu. Tidak kemudian dengan gagahnya ya aku yang bayarin, gak begitu. Padahal si pemuda tadi sudah memberikan pintu itu sebetulnya. Kenapa? Ada orang datang dan membayarkan utangku sampai aku bebas, tetapi aku tuh nggak tahu siapa orang tadi. Nah, dia nggak menyebutkan bahwa dirinya, yakni Abdul Mubarak, yang bayar, enggak. Biarkan. Dan ini adalah jamaah pelajaran. Maka amal soleh apapun sesungguhnya ketika dilakukan itu mesti ikhlas. Kalau pengen kita dapatkan di akhirat pahalanya. Sebab amalan apapun kalau bertransaksi sungguh itu kepada Allah. Kenapa? Karena ajar pahalanya ingin didapatkan dari Allah. Maka tidak punya kepentingan atas pujian dan penglihatan manusia. Dan ini adalah bukti percontohan yang kita bisa perdengarkan dan persaksikan bagaimana sosok yang mulia salafuna soleh. Pada saat manusia ekspos pada saat ini. Zaman terdahulu menyembunyikan. Karena al-ikhlas itu adalah menyembunyikan kebaikan sebagaimana menyembunyikan kejelekan. Sebagaimana kita tidak mau kejelekan kita terlihat orang, maka itulah ikhlas. Kita pun tidak mau kebaikan kita kelihatan sama orang. Taib. Wa an Abi Ja'far Al-Hadza qala sami'tu Ibnu Uyainah yaqul idza waqafati as-sariratu al-alaniyata fadzalikal adlu wa idza kanati sariratu afdalu minal alaniyati fadakal fadlu wa idza kanatil alaniyatu afdalu minas sarirati fadzalikal jur. Ini adalah sebuah pelajaran kembali diingatkan dari Abi Ja'far Al-Hadza. Berkata, aku mendengar Ibnu Uyainah mengatakan, apabila waqafatu menyesuai as-sariratu, sarirah dari kata sir, rahasia. Apabila rahasia ketersembunyian itu menyesuai al-alaniyah, menyesuai ketika orang itu sendiri sembunyi dengan ketika itu banyak orang, fadzalikal adlu, maka itulah sebuah keadilan. Yang ada di dalam hati itulah yang terinvestasikan, terwujudkan kepada halayak. Di dalam hati sama dengan dohirnya. Maka ini adalah sebuah keadilan. Keadaan kita sembunyi-sembunyi, kita sendiri kita sama dengan pada saat orang menyaksikan kita di dalam amal kita. Maka ini adalah al-adlu, keadilan. Satu poin. Wa idza kanati sariratu, ketika rahasia kesendirian kita afdalu minal alaniyah. Jadi ketika kita sembunyi-sembunyi sendiri itu lebih bagus keadaan kita dibanding dilihat banyak orang, fadzalikal fadlu, itulah keutamaan dan keistimewaan. Di mana keadaan sendiri kita ini lebih bagus dibanding keadaan apa? Keadaan banyak orang dilihat hadir. Maka itu adalah istimewa orang. Wa idza kanatil alaniyatu afdalu minas sarirah. Ternyata ada yang ketiganya. Keadaan dia dilihat banyak orang itu lebih bagus daripada sendiri. Ternyata kalau sendiri malas sholat. Misalkan. Tetapi ketika di banyak orang dilihatnya, maka dia lebih bagus. Kalau disaksikan oleh banyak orang, maka itu lejur, kezaliman, kedustaan. Dan ini adalah riya yang menghilangkan keikhlasan. Karena diantaranya orang gak ikhlas itu, cirinya ya, dia itu semangatnya kalau dilihat orang. Sholatnya beda kalau sholat sendiri dengan sholat yang dilihat oleh banyak orang. Kalau ada orang itu pandangan itu tidak lepas dari tempat sujud begitu, sudah gitu. Apa? Banyak yang lihat.
Tetapi ketika sholatnya sendiri, acak-acakan dia sudah. Pandangan kemana-mana, tumak ninahnya juga kurang dan seterusnya. Maka yang ini, tipe yang ketiga kita berlindung daripadanya, karena itu adalah jur, sebuah kezaliman dan kedustaan. Di mana keadaan banyak orang lebih baik daripada ketersembunyian dan kesendirian dia. Dan itu menjadi ukuran kita semuanya. Maka di posisi mana diri kita ini? Paling tidak keadaan sendiri kita itu sama dengan keadaan terang-terangan ketika manusia melihat kita. Itu paling tidak. Wal afdalu, dan lebih bagusnya kita dalam kesendirian kita lebih afdol dibanding kita dilihat banyak manusia. Yang kita berlindung daripada Allah. Keadaan ini kepada Allah yaitu ketika keadaan ramai itu lebih bagus daripada keadaan sepi di dalam diri kita. Dan ini adalah indikator lepasnya ikhlas di dalam diri kita. Maka berusaha sepanjang hayat untuk tunjukkan diri aku ini aku, begitu ya. Saya ini saya gitu. Sudah sendiri dengan banyak orang yang itu keadaannya sudah sama. Wafaqat, menyesuai dohirnya dengan batinnya. Jangan sampai orang dibikin-bikin ketika banyak orang tampak lebih baik dibanding dalam kesendiriannya. Wan Abdullah bin Mubarak qila li Hamdun ibnu Ahmad, ma balu kalamis salaf, ma balu kalam salaf, kalamus salafi anfa'u min kalamina. Qal li'annahum takallamu li'izzil islami wa najatin nufus wa ridhar rahman wa nahnu natakallamu li'izzin nufus wa talabid dunya wa ridhal khalqi. Disebutkan dari Abdullah ibni Mubarak, beliau menyampaikan, dikatakan kepada Hamdun ibni Ahmad, katanya apa? Mabalu kalamus salaf anfa min kalamina. Bayangkan di zaman itu, berarti kalamus salaf sahabat tabiin, karena mereka zaman tabiin. Zaman dulu juga ketika tertuliskan ucapan ini, bukan di zaman kita, apatah lagi kemudian di zaman sekarang, di kala itu, di kala hidup Ibnul Mubarak. Katanya dikatakan kepada Hamdun ibni Ahmad, katanya apa penyebabnya perkataan salaf anfa' min kalamina, lebih bermanfaat dari ucapan kami, ucapan kita tersebut di sini. Qal, maka beliau mengatakan Hamdun ibn Ahmad, li anahum takallamu li izlil Islam, li izil islami. Dibukakan permasalahannya, kenapa kalamus salaf lebih manfaat dari kalam kita. Kata beliau, karena mereka takallamu li izil Islam. Mereka berbicara itu untuk kemuliaan Islam. Wa najatin nufus, untuk selamatnya jiwa. Wa ridhar rahman, dan untuk keridhaan ar-Rahman, ridhonya Allah. Wa nahnu, dan kita natakallamu li izin nufus, sedangkan kita ketika berbicara untuk kemuliaan di diri, untuk supaya dipandang jiwanya itu terhormat dengan perkataannya. Wa talabad dunya, wa talabid dunya, dan untuk mencari dunia. Wa ridhar khalq, dan untuk mencari ridhonya manusia. Karenanya berbeda apa? Perkataannya salaf dengan perkataannya kita. Di zamannya Ibnul Mubarak, bukan zaman sekarang bicara. Kala itu sama sebetulnya. Jadi kalau berbicara dengan pembicaraan kita karena Islam, kemuliaan Islam, karena pengen selamat diri kita dan menggapai ridhonya Allah, maka akan jadi manfaat tuh ucapan kita. Tapi ketika ucapan untuk kepentingan pribadi, kepentingan dunia, kehormatan pribadi dan keridhaan manusia, maka ini akan celaka sungguh dengan ucapan kita, tidak akan manfaat.
Dan ini kembali juga kepada ungkapan-ungkapan terdahulu bahwa ketika seorang dengan ayahnya menyampaikan, terulang gak ada masalah. Katanya, kenapa kalau abah yang ceramah ini beda manusia itu pada nangis, khusyuk gitu. Sementara kalau fulan katanya yang bicara gak ada pengaruh di dalam ceramahnya itu, muhadharahnya itu. Apa yang dikatakan? Katanya, nangis orang yang ditinggal anak itu berbeda dengan tangisan orang yang disewa. Ketika ada seorang ibu ditinggal wafat anaknya, kecelakaan, kita sudah ceritakan itu, seorang siswa naudzubillah tertindih dengan pagar sekolahnya yang runtuh, wafat. Padahal paginya berangkat si kecil ini, siswa SD. Ibunya dikhabari, kemudian nangis ibunya mendapatkan mayat, subhanallah, putranya. Tangisannya itu membuat tangis yang hadir. Kenapa? Terenyuh iba. Kenapa? Hakikat tangisnya itu betul. Tapi ketika ada orang yang menangis tapi disewa, dibayar, guguk-guguk gak akan pengaruh. Kenapa? Dibayar dia nangis. Maka berbeda ketika orang mengungkapkan dakwah, isi ceramahnya, kemudian nasihatnya dari relung hatinya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, untuk izzatul Islam, untuk ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan manfaat. Tetapi ketika diucapkan perkataan kita karena untuk kepentingan diri, kemuliaan diri, untuk kepentingan dunia, untuk dilihat manusia, untuk ridhonya manusia, maka akan punya perbedaan hasil. Karena bukan dari hati. Kalau dari hati maka akan sampai ke hati juga, hati yang mendengarnya. Ini hadirin jamaah, sebuah poin penting tentang keikhlasan diri, sehingga apapun yang kita ucapkan semestinya hadir dari hati yang ikhlas. Maka akan punya pengaruh yang besar kepada mukhatabnya, orang yang diajak bicaranya. Maka inilah rahasianya kenapa kalamus salaf anfa'u min kalamina. Satu poin. Wa qala an-Nadhr Ibnu Shumail, Golla al-khizzu fi mawdi'in kana idza gola hunaka gola bil Basrah. Wa kana Yunus ibnu Ubaid khazazan fa'alima bidzalika fashtara min rajulin mata'an bi 30,000 falamma kana ba'da dzalika qala li sahibi hal kunta alimta anal mata ghala bi ardi kada wa kada qala la walau alimtu lam abi' qala halumma ilayya mali wa khudh malaka farud alaihi 30 alfa atau alfi. Nah, disebutkan ini kata An-Nadhr Ibnu Shumail, al-khuzzu gola, maksudnya kain sutra itu gola, telah mahal. Pada satu tempat, apabila di tempat tadi mahal, maka di Basrah itu pasti mahal. Karena ini kejadiannya di Basrah ceritanya. Jadi kain sutra ini di satu tempat ini, katanya di suatu tempat, nggak disebutkan di mana gitu. Tapi kalau di tempat itu kain sutra itu mahal, maka mahal di Basrah. Wa kana Yunus, seorang alim kita daripada ulama, katanya Yunus ibnu Ubaid itu khazazan, dia punya kerjaan untuk penjual kain dia. Maka tahu permasalahan ini, bahwa di satu tempat yang disebutkan tadi sutra itu mahal. Maka dia pun membeli dari seorang barangnya dengan 30.000, dengan salasina alf, 30.000. Walama kana ba'da dalika, setelah selesai itu transaksi ceritanya, maka dia pun berkata li sahibi, berkata kepada tadi yang menjual tadi barang tadi,
apakah engkau tahu, katanya, bahwa barang tadi itu telah mahal di tempat itu gitu. Qala la, tidak, katanya, tidak tahu. Setelah sekian lama transaksi selesai, kemudian coba didetek, kenapa dia mau ngejual 30.000 gitu. Dan itu terhitung murah. Karena saat itu kain sebutin tempat sana itu sudah mahal, mestinya di Basrah kan mahal. Tapi karena dia tidak tahu, maka dia rela menjualnya dengan seperti itu. Kemudian ketika ditanya selang beberapa saat ba'da dalika, qala li sahibi, kemudian Yunus ibnu Ubaid mengatakan, apakah kamu tahu bahwa barang tadi itu telah mahal di tempat itu? Yang nanti kalau tempat itu mahal berarti di Basrah mahal. Qala la, aku tidak tahu. Lau alimtu lam abi'. Kalau saya tahu bahwasanya kain sutra itu di sana mahal, saya nggak akan jual tuh dengan harga berapa? 30.000. Maka kata beliau, qala haluma ilayya mali wa khudh malaka. Kalau begitu kembalikan tadi 30.000 dan ambil pakaian kain sutranya. Farudhu alaihi 30.000, maka orang tadi mengembalikan 30.000 tadi. Ada pelajaran penting hadirin jamaah, bahwa seorang itu, ini punten ya, di antara keimanan dibuktikan itu, dia ingin apa yang dia lakukan ke orang lain itu seperti orang lain memperlakukan kepada dirinya sendiri. Dan ini adalah nasihat juga. Jadi kalau kemudian seorang itu dengan kebaikannya, karena dia ketidaktahuannya, karena orang dagang butuh untung, betul tidak? Bagaimana kalau dia jual 30.000, bagaimana dia beli lagi? Ternyata mahal kan? Makanya dia tidak mau, yakni Yunus ibnu Ubaid ini merugikan dia gitu. Ternyata dia gelem mau 30.000 itu karena dia gak ngerti kalau barangnya sudah mahal. Nah kalau orangnya cuek aja, ya udah transaksi selesai lah. Tetapi dia tidak mau. Sebab apa? Dia pun kalau diperlakukan begitu pengen seperti orang lain juga memperlakukan dia seperti itu. Kita ketahuan ternyata kamu gak ngerti ya, gak ngerti. Karena nggak ngerti, maka ya sudah, kalau gitu kita kembalikan deh. Apa yang kamu dapatkan tadi 3.000 dan dikembalikan kain kain sutranya. Dan ini adalah sebuah kejujuran, asidek gitu. Ternyata transaksi itu memang dia tidak tahu kalau harganya sudah mahal. Kata dia, kalau aku tahu nggak akan aku jual nih dengan 3.000, karena itu sebuah harga yang murah, maka dikembalikannya begitu. Dan ini hadirin jamaah menjadi sebuah catatan buat kita ketika ada sebuah kejujuran di dalam diri dan kita memuamalai kepada seseorang sebagaimana orang lain mau memuamalai untuk kita sebuah kebaikan. Warwi an Bashar annahu qila lahu ala tuhadditsu qala ana ashtahi an uhadditsa fa idza ishtahaitu syai'an taraktuhu. Diriwayatkan dari Bashar bahwasanya dikatakan kepadanya, apakah engkau tidak berbicara menyampaikan hadis, coba pembicaraan. Qal ana ashtahi an uhadits, aku ini pengen untuk berbicara. Dan aku apabila pengen berbicara sesuatu, maka aku tinggalkan dia. Ajib. Kenapa? Takut riya. Takut riya. Kenapa kamu nggak ngomong? Sebetulnya aku ini pengen ngomong, tapi kalau aku pengen ngomong, aku tahan. Jangan sampai karena nafsuku untuk ngomong akhirnya mempengaruhi niat aku. Jadi aku diem ketika aku punya syahwat untuk ngomong begitu. Nah, maka ketika dia harus ngomong, maka ngomong dengan ikhlas begitu, baru dia ngomong. Tapi ketika ngomongnya itu karena kemauannya dia, maka aku tahan dari omongan itu. Jangan-jangan omongan yang akan disampaikan ini akan apa? Akan menyebabkan riya di dalam dirinya. Maka ketika aku ngomong, ingin ngomong dan mau, maka aku tahan aku untuk tidak
berbicara, akan berbicara pada saat aman di dalam hati, bukan karena dorongan sebuah syahwat gitu, kemauan dia untuk bicara pada saat tersebut. Wa an Fudail ibni Iyad, ya miskin katanya, anta musiu wa taro anaka muhsinun. Ya miskin, anta musiun wa taro anaka muhsinun. Ini bagus bahasa Arab ini, Masya Allah. Karena ada wajan yang mirip-mirip dengan makna yang berbeda, sehingga derap itunya kosakatanya itu sama gitu, suku katanya. Ya miskin, anta musiun wa taraka anaka muhsinun. Wa anta jahilun wa taraka anaka alimun. Jahilun alimun, itu satu wajan fa'il. Itu indahnya begitu. Wa anta jahilun wa taro anaka alimun. Wa tabkhulu wa taro anaka karimun. Wa ahmaq wa taro anaka akilun. Ajaluka qasirun wa amaluka tawilun. Wa amaluka pakai hamzah, wa amaluka tawilun. Dari Fudail ibnu Iyad, ya miskin katanya, wahai kasihan engkau. Engkau itu musi, orang yang berbuat jelek. Tetapi kamu melihat dirimu sedang berbuat baik. Miskin itu orang. Nyatanya real keadaannya berbuat jelek, tetapi dia pandang dirinya sedang berbuat baik. Miskin dia, kasihan. Dan kau adalah jahil, bodoh, sementara kamu memandang dirimu alim, orang yang alim. Kenyataannya jahil, tapi pandangan terhadap dirinya dia adalah orang yang alim, padahal kenyataannya bodoh. Maka miskin. Dan kau adalah orang yang bakhil, tetapi kamu pandang kau adalah seorang yang dermawan. Kau adalah ahmak, dungu, pandir, sementara kau memandang kau adalah orang yang berakal, yang pintar. Wa ajaluka qasir, ajalmu itu pendek, umurmu itu pendek, sementara angan-anganmu itu panjang. Begitu. Maka ini adalah sebuah kemiskinan, walaupun ini arti miskin di sini artinya kasihan. Begitu. Makanya ketika antum dengar orang Arab ngomong miskin itu bukan berarti miskin hakikat nggak punya harta. Gitu. Ini orang kaya malas sholat ente miskin. Gitu. Bukan miskin hartanya sedikit, enggak, tapi kasihan. Gitu. Ya, diberi ganteng sholat malas, diganti kasih harta malas sholat. Begitu. Misalkan. Dan ini adalah sebuah ungkapan yang penting diarahkan kepada kita semuanya. Jangan sampai kita ini orang yang tertipu, gitu. Nggak nyadarin hakikat di diri begitu. Ngerasa berbuat baik, ternyata sebetulnya berbuat jelek. Ngerasa diri pintar, padahal masih bodoh begitu. Ngerasa diri dermawan, padahal sesungguhnya dia adalah orang yang bakhil. Nyatanya dungu, ngerasanya orang pintar begitu. Al-qail huwa adz-Dzahabi. Dzahabi mengatakan demikian katanya. Ayo Allah sodak katanya. Ya benar katanya. Wa anta dhalim wa taro anaka madlum. Ditambahkan sama siapa? Adz-Dzahabi. Engkau adalah zalim. Tapi engkau lihat, kau pandang dirimu orang yang madlum, didolim. Sedang berbuat dolim tapi kerasanya didolimi, kan aneh. Wa akilul lil haram wa taro anaka mutawarriun. Engkau sedang memakan yang haram tetapi kamu merasa orang yang waro. Waro itu adalah orang yang hati-hati terhadap harta. Tapi nyatanya apa? Nyatanya banyak berbuat keharaman yang dimakan, tapi ngerasanya dia adalah waro, padahal banyak harta yang haram yang dia makan. Wa fasikun wa ta'taqidu annaka adlun. Engkau adalah orang yang fasik, banyak berbuat dosa, tetapi kamu berkeyakinan bahwa dirimu adalah orang yang adil, yang soleh. Wa talibul ilmi lidunya wa taro anaka tatlubuhu lillah. Dan kau mencari ilmu karena dunia, sementara muka pandang dirimu mencari ilmu karena untuk Allah. Dan ini keadaan yang terbalik. Kemudian ini kisah agak panjang, hadirin jamaah, kita coba bacakan.
Wa qala Yunus ibnu Ahmad Asy-Syirazi. Jadi ada Yunus ibnu Ahmad Asy-Syirazi ini adalah penulis Arba'ina Buldan, jadi sebuah kitab. Jadi ada kitab Arba'in Nawawiyah, betul. Ada kitab Arba'in Nawawiyah, jadi kumpulan hadis Arba'in. Dari porosnya agama dituliskan oleh Imam Nawawi. Kemudian ada Arba'ina Buldan, jadi kumpulan hadis yang dikumpulkan dari 40 negeri. Begitu. Didapatkannya satu negeri satu hadis sehingga dikumpulkan jadi Arba'ina Buldan. Yang punya beliau sendiri yaitu Yusuf ibnu Ahmad Asy-Syirazi yang menulisnya. Lama rahiltu ila syaikhana rihlatad dunya musnidul asri. Jadi ini beliau mengakui dirinya bahwa dia sedang melakukan perjalanan kepada syekhnya musnidul asr, yakni yang punya sadat di zaman ini, yaitu Abdul Waqt. Namanya Abdul Waqt. Siapa? Pemilik sanad yang ali, yang tinggi pada saat itu. Kemudian qadarallahu li al-wusul ilaih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bagiku sampai kepadanya. Kepada siapa? Abi al-Waqt tadi, seorang alim yang punya yakni sanad yang tinggi. Fi akhir baladi Kirman, pada ujung negeri Kirman. Fasalamtu alaih, kemudian aku pun mengucapkan salam kepadanya. Wassalamualaikum, waalaikumsalam kepada beliau. Wa qabbaltuhu, kemudian aku pun cium beliau. Ini adab seperti terjadi mungkin masih zaman sekarang juga di negeri Arab, mencium kening begitu, mencium kening, jidatnya dicium. Aku cium dia. Fajalastu baina yadayhi, kemudian aku pun duduk di hadapan beliau. Dan ini sebuah sifat dan sikap ketika menuntut ilmu sungguh, maka seorang duduk di dekat syekhnya begitu. Dan ini contohnya. Seperti juga hadis Jibril, seperti hadis Jibril. Fasnada rukbaitaihi wa wada kafai ala fakhidai. Menyandarkan kedua lututnya, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di kedua paha Nabi begitu. Demikian kondisi dekat ketika menuntut ilmu. Demikian juga beliau, fajalastu baina yadayhi. Katanya aku duduk di hadapan beliau. Faqala li, dia mengatakan kepadaku, yakni Abi Waqt mengatakan kepadaku, katanya, aqadimta li hadhil balad, apa yang kau menjadikan kau datang ke negeri ini, katanya. Apa yang kau datang untuk ke negeri ini? Qultu kana qasdi ilaik. Jadi aku datang ini dari jauh untuk memaksudkan ketemu kamu kepada engkau, katanya. Dan aku bersandar setelah Allah kepadamu. Waqad katabtu ma waqa ilayya min haditsika fi biqalami. Dan aku telah tulis, katanya, apa yang aku dapatkan dalam hadis kamu dengan pena saya. Dan aku pun mendengar kepadamu dari orang yang telah menyampaikan. Tetapi aku pengen datang langsung ke tempat kamu, maksudnya ketemu sama syekhnya itu, lidrika barakatu anfasika, sehingga aku mendapatkan barokah dari nafas kamu. Artinya sebetulnya penulis Arba'ina Buldan ini sudah banyak menulis hadis melalui yang lain dari syekhnya tadi. Tetapi dalam bahasa kita enggak marem gitu. Enggak langsung ketemu sama orangnya padahal dia masih hidup. Maka dia cari itu sanad awalnya gitu, langsung ketemu sama beliau. Maka kemudian aku mendapatkan dari tinggi sanad kamu. Faqal wafaqakallah wa iyana limardatihi. Subhanallah. Ketika sudah tahu tujuannya seperti itu, belum menyampaikan, semoga Allah memberikan taufik kepadamu dan kepada kami untuk menggapai ridhonya begitu. Kemudian dijadikannya usaha kamu dan maksud kamu itu mendapat barokah. Kemudian walau kunta araftani haqqa ma'rifati lama salamta alayya wala jalasta baina yadayya. Ini subhanallah ketawaduannya syekh ini. Kata dia, kalau seandainya engkau mengetahui aku dengan benar-benar pengetahuan sesungguhnya, maka engkau tidak akan mengasihkan salam kepadaku dan tidak akan sudi duduk di depanku. Summa baka bukaan tawilan.
Kemudian syekhnya pun nangis dengan nangis yang panjang. Wa abqa man hadarahi, dan membuat nangis juga orang yang hadir bersamanya. Hadirin jamaah, ini sebuah percontohan. Ini syekh kabir, tapi dia merasa banyak dosa. Seperti kita juga banyak dosa. Jadi kalau antum tahu, misalkan kayak gitu, apa yang engkau tahu tentang aku, nggak akan datang ke Masjid An-Nur ini. Kira-kira begitulah maknanya. Kenapa? Karena saya tidak merasa orang yang besar, yang tinggi begitu. Padahal nyata dia punya sanad aliyah. Tetapi dia tawadhu. Kalau kamu tahu hakikat atas diriku, pengetahuan yang benar, maka tidak akan mau ngasih salam dan tidak akan mau hadir. Kenapa? Banyak dosaku ini. Demikian juga kalau antum tahu tentang dosa anak, nggak akan mau hadir di pekan ini. Kalau tahu itu Abu Ayyub Taryaman yang muncul di situ. Kira-kira begitu maknanya. Bahwa ini adalah sebuah ketawaduan. Sampai dia nangis panjang, nangis. Setelah itu sampai akan membawa yang hadir katanya nangis juga seperti itu. Tsumma qala Allahumma asturna bisatrikal jamil. Kemudian beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi contoh buat kita semuanya, sehingga kita juga memohon kepada Allah sama seperti yang beliau mohon. Allahumma asturna bisatrikal jamil. Ya Allah, tutup kami dengan penutupan yang indah darimu. Artinya kalau tidak ditutup ini, dosa-dosa ini akan kebuka banyak dan orang gak sudi akan ketemu kita ngasih salam. Tapi alhamdulillah Allah tutup satar berdoa. Semoga Allah tutupkan satruka al-jamil bisatrikal jamil. Wajal tahta satu matardo bihi anna, dan jadikanlah di bawah satar tadi apa yang akan membikinkan ridho engkau kepada kami, begitu. Ya waladi, katanya, ta'alam, wahai anakku, katanya, disebutkan. Demikianlah murid syekh kepada muridnya, ta'alamu ani rahtalu aidon disima'i sahih. Kemudian setelah itu beliau bercerita tentang bagaimana dia pun punya pengalaman untuk diperdengarkan kepada hadirin. Dan ini kita akan bisa mendapatkan faidah. Setelah beliau berdoa demikian, maka wahai anakku, katanya, ketahuilah, sesungguhnya rahil tu aidon lisima'is sahih. Aku pun sama seperti engkau sekarang datang, pada saat itu aku pun mengadakan rihlah untuk mendengar as-sahih, ya mungkin sahih Bukhari atau sahih Muslim, masyian, di dalam keadaan berjalan, ma'awalidi, bersama dengan ayahku. Min harat ila dawawidi bi Yusant. Ini sebuah daerah. Wa ana, katanya disebutkan di sini, waliduna asra sinin. Ini aku, katanya, saat itu di bawah 10 tahun umurku. Jadi 10 tahun kurang. Dan ini jadi pelajaran hadirin jamaah untuk hadir di majelis taklim. Mungkin anak-anak kita yang sudah ngerti, udah 9 tahun, 8 tahun, 10 tahun, maka ajak dia untuk bisa hadir di majelis taklim. Sebagaimana saya ini bercerita bahwasanya dia diajak oleh ayahnya untuk juga hadir mendengarkan hadis sahih atau kitab sahih. Kemudian disebutkan bahwa wakana walidi, ayahku itu meletakkan kedua tanganku dua batu. Ini batu dua, ini batu dua. Jadi meletakkan ke atas dua tanganku dua batu. Ihmilhuma, kata dia, bawa itu. Subhanallah, itu dalam perjalanan berjalan masih dibebatin bawa batu dua. Wa kuntu min khaifi ahfaduhuma biyadi. Aku, kata dia, kata saya tadi cerita dengan ayahnya, karena takutku maka aku pun jaga tuh dua batu di kedua tanganku itu. Wa amsi wa huwa yata'ammaluni, dan aku pun berjalan, dia terus memperhatikan aku, katanya. Dan ketika aku dalam keadaan keberatan, maka merintahkan untuk dilepas satu batunya, wahidah, dan terlemparkan sehingga ringan bagiku untuk berjalan karena batunya terlempar. Dan aku pun berjalan sehingga dalam keadaan tak kelihatan, maka hal ayinta, apakah kamu itu
capek, capek, kemudian karena aku takut, dibilang lah, takut sama abahnya, kamu capek enggak katanya. Faqulu lam qasir fi masyi, maka aku tidak lambat lagi. Fa asra'u baina yaday sa'atan, aku pun menyusul beliau pada satu saat sampai aku pun lemah. Ya memang nyatanya capek gitu. Faqadani, dan dia pun mengambil aku, fayulkihi fa'amsi hatta a'toba faidin kana yakhuduni wa yahmil. Akhirnya begitu demikian diambilnya, kemudian dia gendongnya dia, bawanya dia sampai datang kumpulan petani ataupun juga orang yang lain yang menawarkan untuk dibawakannya anaknya untuk dibonceng, atau bahkan engkau juga dibonceng katanya. Mereka mengatakan, ya Syekh Isa idfa ilaina hadat tifal nurkibuhu wa iyyaka ila busanj. Katanya serahkan itu anak dan kami akan naikkan di kendaraan kami dan kau juga ikut gitu ke Busanj gitu nama daerah. Kemudian dikatakan ma'adallah an-narkaba fi talabi ahadits Rasulillah. Aku berlindung kepada Allah, aku naik kendaraan di dalam mencari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal namsi, bahkan kami pun berjalan. Artinya bahwa untuk memuliakan hadis ini dalam pencariannya, maka tidak berleha-leha begitu, tidak naik kendaraan begitu. Kenapa? Memuliakan hadis begitu. Wa idza ajaja arkabtuhu ala ra'sihi. Kalau aku lemah kata dia akan naikkan aku ke kepala ayahku, kepada kepalaku gitu. Maksudnya kepala ayahnya tadi. Ijlalan di hadis Rasulullah wa raja'an thawabahu, karena memuliakan hadis Rasulullah dan juga mengharap pahala. Jadi ketika ditawarkan untuk orang lewat, sudah kami boncengin aja, enggak katanya, sudah biar anak ini kalau capek biar aku bawa aja, sudah di kepalaku, kemudian kita berjalan terus, tidak mau pakai kendaraan. Kenapa? Karena ingin memuliakan hadis dan ingin mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan maklum katanya al ajru ala qadril masaqah, bahwa pahala itu berdasarkan keberatannya gitu, rintangan. Demikian kita berikan untuk salat muadzin. Fadhil. Kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Syekh ini berbicara dengan ayahnya ketika mesti berjalan dan dikasihkan 2 batu pada 2 tangannya, sengaja untuk berlatih si anak ini. Kemudian ketika merasa kelihatan capek, dia buangkan batunya. Sampai kemudian kamu kelihatan lelah, enggak katanya. Demikian si anak yang soleh ini. Ternyata memang lelah sebetulnya anak ini. Ketika lelah tentunya dibawanya si anak, digendongnya sama ayahnya. Tentunya di atas kepalanya, di bahunya. Pada satu saat ketika melihat demikian, ada petani atau yang lain, dan Syekh terkenal abahnya ini. Maka fayaqulun, mereka yang berpapasan itu mengatakan, ya Syekh Isa, katanya, wahai Syekh Isa, idfa'lana, berikan kepada kami hadatifal anak ini, nurkibuhu wa iyyaka ila Busang ini wilayah yang akan dituju, yang dalam mencarikan hadis kitab sahih tadi. Kasihkan ke anak tadi kepada kami dan kami akan tunggangkan, akan boncengkan juga kamu, katanya, karena mereka berkendaraan. Maka ungkapan yang penting yang kita bisa dengarkan dari beliau, katanya, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, untuk kami berkendaraan di dalam mencari hadis Rasulullah SAW. Bal namsi, bahkan kami lebih suka berjalan. Fa idza ajaja arkabtuhu ala ra'si ijlalan li hadis Rasul. Dan apabila dia capek lemah si anak tadi, maka aku akan naikkan di atas kepalaku gitu, sebagai sebuah penghormatan kepada Nabi SAW dan roja sawabihi, berharap pahala darinya. Kemudian dilanjutkan, walam yabqa min akroni ahadun siwaya, dan
sampai sekarang katanya tidak tertinggal dari teman-temanku seorang pun selain aku. Jadi yang belajar tentang kitab yakni sahih tadi, yang dia itu sebelum 10 tahun kemudian datang kepada majelisnya Syekh untuk membahas tentang kitab sahih, maka beliau ceritakan tidak ada dari teman-temanku, rekan-rekanku yang tinggal, maksudnya wafat semua kecuali aku katanya. Hatta saratul wufud tarhilu ilayya minal amsar, sampai banyak utusan-utusan datang kepadaku dari berbagai daerah, termasuk yang meriwayatkan ini, termasuk engkau kalau kita bilang datang juga, karena tidak ada yang lain yang punya sanad ali dan sanad yang tinggi sampai datang. Kemudian summa asyara ila sahibina, kemudian dia menunjuk kepada teman-teman kami, karena beliau adalah namanya Abdul Baqi ibni Abdul Jabbar Al-Harawi, untuk memberikan padaku halwah katanya, manisan. Kemudian ya sayyidi, wahai tuanku, maksudnya guruku, ini kalau membaca ini, kalau menghabiskan manisan ini katanya itu qiraati li juzi abi ali jaham ahabilaya min akil halwah. Katanya untuk membaca pembacaan aku satu juz dari Abi Jaham itu lebih aku sukai untuk makan halwah ini gitu, mandikan tadi. Patabas sama, kemudian syekhnya pun tersenyum. Baqal idza dakhala ta'am kharajal kalam. Ini juga ungkapan. Kalau katanya masuk makanan, maka akan keluar perkataan begitu. Ya mijah sebetulnya. Jadi kalau kemudian orang itu kalau sudah makan nanti akan semangat gitu belajarnya begitu. Nah ini sehingga qadamalana sahnan fihi halwa alfanid, kemudian dikeluarkanlah satu piring tadi halwa alfanid itu nama makanannya, maka kami pun makan begitu. Kemudian fa akhrajtu al-juz, kemudian aku keluarkan satu juz. Fasaltu ihdarul asal, aku mohon kepada beliau untuk menghadirkan nuskhoh yang asli, kemudian beliau bawakan itu begitu. Nah maka hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum, ini adalah sebuah pelajaran sungguh di dalam bagaimana beliau memberikan sebuah periwayatan berkaitan dengan pencarian ilmu. Maka khibrah yang pertama bahwa betapapun alim seseorang, maka tidaklah dia sombong terhadap murid ini satu poin begitu. Bahkan pengakuannya ini banyak dosa kalau kalian tahu begitu, nggak akan pernah datang dan nggak akan kasih salam kalau tahu hakikat tentang akul yang banyak dosa. Tetapi kemudian berdoa semoga diberikan apa tadi, satar, penutup aurat kita begitu. Dan itu tentunya adalah penutupan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin jemaah, kalau kemudian orang berbuat jelek kemudian Allah tutup, kan jangan pernah diungkapin ke orang. Apa maksudnya? Kini berbuat jelek nih, istighfar kemudian Allah tutup, kemudian jangan diungkit-ungkit ke orang kejelekan kita, stop sudah. Karena Allah sudah tutupkan itu. Dan juga kita berusaha untuk menutup aib saudara kita gitu. Jangan kemudian sedikit kemudian diumbar ada fulan melakukan ini, bahkan ustaz melakukan ini, kemudian disebarkan kemana-mana sehingga orang tidak tahu pun jadi tahu, maka tutup. Barang siapa yang menutup aibnya, Allah akan tutup aib orang, maka Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Kemudian hal yang terpenting di bagian terakhir ketika dia cerita syekhnya ini dengan ayahnya ketika berjalan, bahkan tawaran dari para petani dan yang lain lewat untuk ikut tunggangan kendaraan, maka dia pun tolak. Dan ini ada pelajaran bahwa terhadap sebuah pendidikan, maka ajari keprihatinan kepada anak-anak kita. Jangan sampai begini. Sebagiannya bilang begini, nah cukup aja yang susah nih ayah gitu. Kamu mah jangan pernah susah gitu. Gak begitu juga harusnya. Paham nggak yang punya anak? Ya mungkin kita sudah mapan nih sekarang, walaupun dulu memang susah. Tapi kepada anak kita juga, karena kita sudah mapan kemudian dimanjakan anak itu, jangan seperti itu. Sebab gini hadirin jemaah, kita tidak tahu anak ini akan jadi apa ke depan. Kalau diajari susah sekarang, kalau dia kaya enak itu lebih mudah mengkondisikan dirinya, betul tidak? Biasa susah,
Allah kemudian mudahkan, kayakan di kemudian hari, maka akan lebih mudah beradaptasinya. Yang jadi masalah kalau biasa dimanja, dikasih fulus ini itu, kemudian qadarullah di saat dewasanya kemudian Allah tidak berikan maksud dalam bahasa kita ya, harta yang banyak, itu akan susah beradaptasinya. Ya, ketika kita belajar miskin kemudian kaya kan mudah gitu. Yang jadi biasa, yang jadi masalah biasa kaya enak kemudian jadi susah, ini yang berat gitu. Maka ini pembelajaran contoh. Maka ketika belajar maka kasihlah anak itu keprihatinan, termasuk tadi mencari ilmu dengan berjalan, dikasih juga diantaranya apa? Batu begitu. Demikian menunjukkan tentang sebuah kesusahan begitu. Sampai kemudian mendapatkan ilmu begitu. Dan nyatanya iya. Karena dia belajar ternyata di seusianya Syekh tadi sudah pada wafat katanya. Maka yang belajar sahih dia, kitab sahih itu. Jika didapatkan sekarang orang mencarinya karena dia satu yang masih hidup begitu. Dan ini adalah faidah. Jika nufud, berbagai orang perwakilan dari daerah datang untuk menimba ilmu kepadanya, dan ini adalah sebuah faidah. Dan untuk memuliakan ilmu maka butuh perjuangan. Termasuk hadirnya di tempat majelis ilmu, mungkin anaknya yang di pesantren, maka ridokan, termasuk ibu-ibu nih. Jadi kalau kemudian anaknya mau pesantren, ridokan, Bu. Jangan ini mau pulang nangis lagi, kasihan juga anaknya kan, yang tegar gitu. Insya Allah dia akan jadi laki-laki di kemudian hari. Kalau dia akhwat maka jadi wanita yang solehah. Maka timbakan dengan sungguh ilmu, kemudian kita ridhokan, kita doakan anak-anak kita di pesantren. Kalau mungkin kita belum bisa mampu untuk mendidik sebagaimana para ustadz mendidik anak-anak kita begitu. Maka berikan yang terbaik untuk anak-anak kita dengan doa, dan ajari mereka keprihatinan. Semoga ketika dewasa punya kesiapan untuk bisa menghadapi kehidupan ini yang lebih baik. Demikian yang bisa disampaikan sehingga bab ini selesai, kemudian kita masuk kepada pasal berikutnya. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.